Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Anang. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya Pak Anang beritahukan bahwasannya ke depan satu tahun ke depan untuk mata pelajaran akidah akhlak nanti kita belajar bersama dengan Pak Anang. Ya, harapannya nanti kalian tetap semangat, tetap aktif dalam mengikuti pembelajaran pada selanjutnya. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang soleh-solehah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk rukun iman yang keenam. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang qada dan qadar. Harapannya nanti kalian akan memahami pengertian daripada qada dan qadar, dan tentunya kalian juga akan memahami hikmah daripada qada dan qadar. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang soleh, solehah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita di rukun iman yang keenam, tentunya kita harus selalu hafal rukun Islam, rukun iman. Karena kita sebagai umat Islam harus paham akan dasar-dasar untuk kita senantiasa hidup di dunia ini. Yang pertama adalah rukun Islam, anak-anak. Ya, rukun Islam tentunya kalian sudah tahu ya. Ada berapa rukun Islam itu? Ada berapa? Ya, betul. Ada 5. Nah, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua apa anak-anak setelah syahadat? Yakni sholat. Betulan anak, sholat. Ada 5 waktu yang sholat wajib dan beberapa sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Yang ketiga setelah sholat yakni puasa, khususnya puasa wajib kita, puasa Ramadan selama 30 hari. Selanjutnya setelah puasa kita lanjutkan zakat ya. Dan yang kelima adalah haji apabila kita mampu secara iman, mampu secara finansial. Anak-anak yang soleh-solehah sudah hafal ya, sudah paham ya untuk rukun Islam. Jangan sampai kita melupakan rukun Islam karena sebagai dasar dalam kita berislam. Selanjutnya anak-anak kita masuk pada rukun iman. Nah, siapa yang tahu rukun iman itu ada berapa? Ya, betul, ada 6. Yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi beserta isinya, yang menciptakan kita semua. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak yang soleh-solehah, selanjutnya hari ini kita akan membahas qada dan qadar. Apa itu qada anak-anak? Ya, secara pengertian, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum diciptakan dunia beserta isinya. Jadi sebelum Allah menciptakan, Allah sudah membuat ketetapan dulu, sudah membuat hukum-hukum dulu. Setelah ketetapan Allah, hukum-hukum Allah setelah ditentukan, maka barulah Allah menciptakan bumi beserta isinya. Itu yang disebut dengan qadar. Nah, ini adalah contoh-contoh qadarnya Allah. Ya, sebelum Allah menciptakan itu sudah menyusun adanya siang, adanya malam, adanya bencana alam, adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kelahiran kita, kematian kita, dan lain sebagainya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Anak-anak yang berbahagia, kita masuk pada qadarnya Allah. Nah, qadar ini secara pengertian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadi kenyataan atau yang biasa kita kenal atau disebut dengan takdir. Nah, inilah setelah qadarnya Allah, setelah hukumnya, ketetapannya Allah ditentukan oleh Allah ketika Allah menciptakan bumi beserta isinya yang sekarang ada. Inilah qadarnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, sehingga adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuh-tumbuhan itu adalah bentuk qadarnya Allah, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi kenyataan. Dalam kehidupan kita, ya, kita pasti akan mengalami yang namanya takdir. Takdir, ada dua macam takdir. Ya, yang berhubungan dengan qadar itu adalah takdir. Takdir ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat diupayakan manusia. Contohnya apa? Yaitu takdir yang sudah ada ketetapannya dari Allah dan tidak dapat diupayakan oleh manusia. Apa itu? Kelahiran kita. Kapan kita lahir? Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali dan tidak bisa kita rubah. Ya. Kematian kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tapi sudah ada ketetapannya, sudah ada catatannya. Si anak ini meninggal tanggal berapa, jam berapa, di hari apa, di mana, itu sudah ada ketetapannya. Tapi kita tidak bisa merubah, ya, tidak bisa merubah ketetapan-ketetapan tersebut. Ketika kita menjadi laki-laki, ya laki-laki. Ketika menjadi perempuan, ya perempuan. Kalau toh ada yang merubah, itu adalah menyalahi kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada. Nah, itu harus kita perhatikan, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Dan yang kedua adalah takdir mu'allaq, takdir yang bisa diupayakan oleh manusia. Kalau tadi mubrom tidak bisa diupayakan manusia, tidak bisa dirubah oleh manusia, sedangkan yang mu'allaq adalah takdir yang bisa diupayakan oleh manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah, ya, kita tidak bisa membaca, akhirnya bisa membaca. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Awalnya kita tidak punya, miskin, ya, kekurangan rezeki, tetapi ketika kita senantiasa berusaha, bekerja keras, tekun, ya, itu akan bisa merubah kita menjadi orang yang mempunyai harta yang lebih. Tentunya miskin jadi kaya, bodoh jadi pandai. Ya, tentunya itu adalah takdir mu'allaq yang bisa dirubah. Jadi kita nanti akan ada hubungannya dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang soleh-solihah, ya. Setelah kita mempelajari qadar-qadarnya, kita senantiasa mendapat hikmah dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur dan bersabar. Karena kita tahu, oh ini qadarnya Allah, oh ini qadarnya Allah. Sehingga apa, kita senantiasa melatih diri kita untuk menjadi orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Hikmah yang kedua adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah titipan dari Allah, ya, ciptaannya Allah. Kita sebagai manusia hanya berlaku mengelola saja. Apapun yang kita miliki itu adalah semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dari pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki. Kita punya mobil, nggak boleh sombong. Kita punya rumah yang besar mewah, nggak boleh sombong, ya. Karena yang namanya derajatnya manusia itu tidak dilihat dari kekayaannya, tetapi dari ilmunya. Semakin banyak orang yang berilmu, ya, tentunya dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Harapannya dengan mengetahui, beriman kepada qadar dan qadar ini, kita mendapatkan hikmah, yaitu menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Dan yang terakhir, anak-anak, hikmah yang terakhir adalah senantiasa berusaha dan beribadah, yang nantinya akan kita bahas di bab selanjutnya. Bagaimana kita harus berikhtiar dan berdoa, dan tentunya kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh-solehah, pembelajaran pada hari ini cukup sekian dulu. Tetap semangat. Tetap kita harus beriman kepada qadar dan qadarnya Allah, tidak boleh menyalahi qadar-qadarnya Allah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat anak-anak. Tetap belajar, meskipun kondisi seperti ini kita tetap harus optimis, harus semangat. Semoga wabah ini segera selesai dan kalian yang di rumah tetap diberikan kesehatan dan bisa berjumpa lagi dengan Pak Anang di SD Mumtaz. Cukup sekian dari Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.